yang lurus. Makna jalan lurus dalam ayat ini diartikan sebagai Islam, sekaligus jembatan menuju surga yang membentang di atas neraka. Orang yang banyak dosa akan jatuh dan disiksa dengan azab pedih. Tahapan kehidupan setelah kematian, serta doa agar selamat dari siksa neraka dan menjadi ahli surga. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk support channel ini dengan like dan subscribe. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. 1. Malam pertama di alam kubur. Di alam kubur, jenazah mengalami proses yang berlangsung hingga 25 tahun. Pada malam pertama, jasad mulai membusuk. Diawali dari perut dan kemaluan. Itulah alasan semasa hidup setiap manusia seharusnya menjaga dua bagian tubuh tersebut. Kemudian warna kulit menggelap dan malam kedua organ dalam seperti lambung, paru-paru, dan hati mulai membusuk. Malam ketiga bau busuk mulai tercium. Setelah 7 hari, wajah membengkak dan dalam 10 hari pertama pembusukan semakin parah. Setelah 2 minggu, rambut mulai rontok dan dalam 15 hari, jasad dikerubuti hewan tanah. Setelah 6 bulan, hanya tulang yang tersisa dan dalam 25 tahun, kerangka pun habis kecuali satu bagian kecil yang darinya manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kehidupan di alam kubur. Ketika roh meninggalkan jasad, awalnya ia merasa seperti dalam mimpi. Namun, setelah menyadari dirinya sudah meninggal dan berada dalam gelapnya alam kubur, ia pun syok dan bersedih. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100 menyebutkan bahwa alam barzakh menjadi dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Di alam kubur, manusia sudah bisa mengetahui tempatnya di akhirat. Jika ia ahli ibadah, ia akan diberi ketenangan. Tetapi jika penuh maksiat, ia akan disiksa. Tidak ada yang bisa menolongnya kecuali amalnya sendiri. Hadis riwayat At-Tirmizi disebutkan pula wujud malaikat mungkar dan nakir akan datang sesuai dengan amal perbuatan sang ahli kubur semasa hidup. Jika lebih banyak melakukan kemaksiatan, maka yang datang adalah sosok menyeramkan. Tetapi jika dia seorang yang ahli ibadah, maka yang akan datang adalah sosok yang rupawan. Keduanya akan langsung menanyakan tentang man robbuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa kitabmu, dan siapa nabimu. Bagi yang dapat menjawab dengan benar, kuburnya menjadi taman surga hingga kiamat. Sebaliknya, yang gagal akan mengalami siksa kubur hingga hari pembalasan. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah SAW berdoa memohon perlindungan dari siksa kubur, neraka, dan fitnah dunia serta Dajjal. Oleh karena itu beliau selalu mengingatkan umatnya untuk memperkuat amal dan doa agar terbebas dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari azab kubur, azab neraka, cobaan hidup dan mati, dan fitnah dajjal yang terhapus dari rahmat Allah. Maka bacalah doa itu setiap solat 5 waktu. Karena doa-doa itu selain mengingatkan kita akan mati juga, selalu memohon keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats, adalah kehidupan setelah mati. Sebagaimana dijelaskan hadis riwayat Muslim nomor 1854 berbunyi, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan, pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hari kebangkitan terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala.
Tiupan pertama menyebabkan kehancuran total dan kematian seluruh makhluk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah semua yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Quran Surat An-Naml ayat 87. Tiupan kedua membangkitkan kembali semua makhluk untuk menghadapi perhitungan amal, sebagaimana dalam Quran Surat Az-Zumar 68 dan Al-Zalzalah ayat 6. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Dalam surat Al-Zalzalah ayat 6 yang berbunyi, Yauma idzi yashdurun nasu astatal yurau a'malahum. Artinya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Hari kebangkitan adalah awal kehidupan baru menuju pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap manusia akan menerima balasan atas amalnya. 3. Hari penggiringan ke padang mahsyar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 48 tentang padang mahsyar. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu wa barazu lillahil wahidil qahar, yaitu hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Mereka, manusia, berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim bersabda, manusia pada hari kiamat akan dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat dan tidak bersunat. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah wanita dan pria semuanya berkumpul jadi satu dan saling memandang?" Beliau bersabda, di sana keadaannya sangat mencekam sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk saling melihat. Hadis riwayat Muslim. Di hari itu, semua makhluk, manusia, jin dan hewan, dibangkitkan dan digiring ke padang mahsyar, tempat luas yang datar dan berwarna putih, tanpa tanda atau batas. Semua berkumpul dalam keadaan berdesakan menunggu pengadilan Allah. Di sana, tidak ada lagi pangkat atau kehormatan duniawi, hanya amal perbuatan yang dibawa sebagai bekal. 4. Hari penimbangan amal baik dan buruk. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan amal baik dan buruk, termasuk dalam tahapan kehidupan setelah mati. Hari ini berkaitan dengan Yaumul Hisab dan merupakan bagian dari rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 187 bahwa hari kiamat pasti terjadi, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui waktunya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kiamat, setiap amal manusia akan ditimbang, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan. Walau seberat biji sawi, pasti akan diperhitungkan. Setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, catatan amal akan diperlihatkan. Semua anggota tubuh akan menjadi saksi berbicara atas perbuatan yang telah dilakukan. Mulut tidak bisa berbohong karena anggota tubuh akan berbicara. Tidak ada pengacara atau saksi yang bisa dibayar, karena setiap bagian tubuh akan memberikan kesaksian yang jujur. Amal baik dan buruk akan ditimbang dengan keadilan sempurna, menentukan nasib setiap manusia di akhirat. 5. Yaumul Hisab. Setelah menjalani penimbangan amal ibadah semasa hidup di dunia fana, maka seperti disebutkan bahwa Yaumul Hisab juga terdapat semua makhluk hidup, yakni setelah menerima buku catatan, para jin dan manusia akan menjalani penghitungan amalnya, sebab semua amalan sekecil apapun akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan. Sebaliknya, amalan buruk akan mendapatkan balasan pula, sesuai dengan timbangan berat atau ringannya kejahatan yang dilakukan.
Hal ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut, sesungguhnya kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. QS Al-Ghosiyah 25-20-6. Kemudian diperkuat dalam hadis Nabi Muhammad bahwa Rasulullah SAW sering berdoa di dalam solat dengan mengucapkan Allahumma hasibni hisaban yasiron. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Keenam, melintasi jembatan Syiratal Mustaqim. Melintasi jembatan Syiratal Mustaqim adalah ujian berat bagi para pendosa, tetapi ringan bagi orang yang banyak beramal. Allah berfirman dalam QS Ali Imran 51, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Makna jalan lurus dalam ayat ini diartikan sebagai Islam, sekaligus jembatan menuju surga yang membentang di atas neraka. Orang yang banyak dosa akan jatuh dan disiksa dengan azab pedih, sedangkan ahli ibadah akan melewatinya dengan mudah. Berikut adalah doa menyeberang Syiratal Mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahau wahidau wa rabban syahidal la ma'buda siwahu wa nahmu lahu muslimun. Artinya, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, Tuhan Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan kami semua memasrahkan diri kepadanya. Gambaran untuk orang yang banyak dosa dan maksiat semasa hidupnya, maka dia akan mengalami kondisi yang sangat buruk. Jembatan ini akan setipis rambut terbelah 7 dan lebih tajam dari pedang. Sebaliknya, orang beramal syaleh akan melintasinya dengan berbagai cara. Ada yang secepat kilat, ada yang menunggang hewan kurban, ada juga yang berjalan perlahan, tetapi tetap sampai ke surga. Semua bergantung pada amal dan perbuatan kita di dunia. 7. Surga. Orang-orang saleh dan ahli ibadah digambarkan sebagai mereka yang akan berhasil melewati Siratal Mustaqim dan ditempatkan di surga atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim pada akhirnya akan masuk surga meskipun memiliki dosa, namun akan melalui hisab dan ampunan sebelum menempati tingkatannya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 32, allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Mereka, para malaikat, mengatakan, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. 8. Neraka. Sebagaimana surga adalah tempat bagi ahli ibadah, neraka adalah tempat bagi mereka yang berdosa, baik muslim maupun kafir. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa neraka memiliki 7 tingkatan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 77, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Mereka ini adalah golongan orang kafir, munafik dan setan. Adapun 7 tingkatan neraka tersebut adalah neraka Jahannam, Lazha, Hutamah, Sa'ir, Saqar, Jahim, Hawiyah. Semoga kita semua diselamatkan dari siksa neraka dan menjadi penghuni surga. Amin ya Rabbal Alamin.